Halo semuanya, selamat datang di channel Yudagani Mobil. Hari ini saya sedang di Cikupa di daerah Tangerang Kabupaten. Yes, sesuai di judul, hari ini ada unit terbaru ready dari kami lagi. Mobil ini adalah Honda New City tahun 2003 varian IDSi, transmisi matic, letternya B, Tangerang Kota, pajaknya masih hidup bulan 6 2021 dan untuk kalengnya 2025 panjang. Di video ini saya tidak menjelaskan detail untuk spesifikasi mesin, konsumsi bahan bakar, dimensinya, karena mobil sejenis ini sudah saya review sebelumnya di video-video saya sebelumnya. Jadi saya akan membahas kondisinya saja. Untuk teman-teman yang ingin menonton review detail mobil ini, bisa langsung klik saja di layar akhir video. Nanti di situ saya akan berikan linknya. Oke, langsung saja, mari kita saksikan kondisinya. Dan ini untuk kondisi bagian depannya. Untuk headlamp bagian kanan itu agak menguning. Ini bisa dibersihkan, dipoles seperti biasa. Ini biayanya 200.000. Utuh, tidak ada pecah, dan bagian kiri juga utuh, tidak ada pecah. Dan ini untuk kondisi bumper depannya. Nah, di bagian joinan antara fender dan bumper itu ada sealant ya. Itu bisa dibersihkan, dirapatkan kembali, dalamnya dibaut, bisa akan rapi. Dan untuk bagian kanan juga sama, antara bumper dan fender itu ada sealant ya. Dan ini untuk kap mesinnya masih bagus untuk cat kap mesin. Dan ini untuk bagian samping kanannya. Nah, di bagian kaca juga tidak ada sealant ya, jadi dipastikan tidak akan bocor. Dan ini untuk bagian atapnya juga masih bagus. Serta ini untuk bagian kanan sampingnya juga kondisinya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya. Untuk stop lamp bagian kiri juga utuh, tidak ada pecah. Dan bagian kanan juga tidak ada pecah, masih utuh. Dan ini untuk kondisi bumper belakangnya. Hanya ada sedikit-sedikit lecet saja di bagian ini ya. Nah, bagian ini. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya. Nah, di bagian ini memang ada cat ngelupas ya. Nah, ini. Dan ini untuk cat bagian kirinya juga masih bagus, hanya di atas bumper ini ya sedikit. Pilar A bagian kanan utuh dan catnya ke atas ini masih ori. Pilar B masih ori catnya. Dan ini untuk sealer pintu bagian kanan depan juga masih utuh. Nah, bagian ini juga masih utuh. Dan catnya bagian ini memang sudah pernah dicat ulang nih. Bagian ini di sini ada sambungan, masih kaleng breng. Bagian ini ada dicat ulang ya. Dan ini untuk sealer pintu bagian kanan belakang juga masih utuh. Dan ini untuk kapasitas bagasi belakangnya sangat luas sekali dan masih sangat bersih. Untuk ban serep dan toolset itu ada di bawah sini. Dan ini untuk sealer bagasi belakangnya juga masih utuh. Nah, bagian ini juga utuh. Dan ke atas ini catnya masih ori bagian ini. Nah, bagian ini sudah pernah dicat ulang di bagian fender ini. Masih kaleng breng. Dan ini untuk sealer pintu bagian kiri belakang juga utuh. Pilar A bagian kiri juga masih utuh. Dan ke atas ini catnya masih ori. Pilar ini masih ori catnya. Dan ini untuk sealer pintu bagian kiri depan juga masih utuh. Dan ini untuk sealer kap mesinnya utuh. 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 Dan ini untuk
Apronnya, titik-titik pabrikannya masih utuh. Untuk kondisi eksterior, catnya beberapa ada yang masih ori dan beberapa ada yang sudah pernah dicat ulang. Bagian fender belakang, kanan kiri itu sudah pernah dicat ulang, dan untuk bumper depan dan bumper belakang itu juga sudah pernah dicat ulang. Namun untuk pengecatan ulangnya sangat baik sekali. Kemudian mobil ini depan belakang kanan kiri semuanya tidak ada bekas nabrak. Dan untuk lecet-lecet sedikit ini bagaimana pembeli. Jadi kalau menurut saya masih enak sekali dilihat. Hanya merapikan bagian bumper depan itu saja, dibuang silennya, kemudian diangkat lagi dan dibaut dari dalam. Jadi dia itu akan rapat dan rapi. Hanya itu saja kalau menurut saya, yang lecet sangat besar sekali itu tidak ada. Tetapi jika ingin diperbaiki pun disol-sol saja bagian yang jelek saja. Di bumper depan, kemudian di bagian bagasi juga ada cat ngelupas. Itu disol-sol sekitar 1,5 juta. Saya bisa bantu juga untuk perbaikan eksteriornya. Dan untuk velgnya masih ori. Untuk kondisi ban depan bagian kanan ini bagus 75%, hampir 80%. Belakang bagian kanan ini juga sama 75%. Ban belakang bagian kiri ini juga sama 75% bagus. Ban depan bagian kiri, nah ini juga bagus 75%. Dan ini untuk kondisi interiornya rapih ya. Dashboardnya juga rapi, utuh. Dan untuk joknya juga masih asli fabric. Hanya ada kotor-kotor sedikit ya. Tidak ada sobek. Dan ini untuk bagian belakangnya, plafonnya juga masih rapi. Nah ini joknya utuh, bagian belakang juga. Kilometernya 232.000, lumayan tinggi, tetapi untuk mobilnya itu kondisinya kalau menurut saya layak ya, layak dibeli. Dan untuk kondisi setirnya juga masih bagus. Dan indikator yang ada di cluster, bagian kanan ada electric power steering, indikator part brake, kemudian indikator suhu panas mesin, suhu panas dingin, cek engine di bagian kiri, sampingnya itu tekanan oli dan aki. Saya akan start up. Bagus, ketika mesinnya hidup, indikator cek engine, kemudian tekanan oli, aki semuanya mati ya. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan sudah saya coba tadi dingin, saya masukkan ke maju mundur, transmisi matic CVT-nya masih bagus. Tinggal saya mencoba nanti test drive. Dan untuk power window bagian driver aktif. Kemudian bagian kiri dari power central ini tidak berfungsi, tetapi jika dari sini itu masih berfungsi ya. Yang seperti ini sudah sering, jadi tinggal di servis saja bagian power central ini. Sekitar 200.000 beres. Dan bagian belakang kanan masih aktif dari power central. Dan bagian kiri belakang masih aktif dari power central. Saya akan coba electric mirrornya. Electric mirror bagian kanan aktif. Electric mirror bagian kiri juga masih aktif ya. Yang sudah saya jelaskan, saya tidak detail untuk mereview mobil ini ya, karena sebelumnya sudah saya review instrumennya, kemudian di sini fitur-fiturnya sudah saya jelaskan semua. Untuk head unitnya dia sudah diganti, monitor aftermarket dan masih aktif. Dan untuk Honda City varian IDSI ini transmisi maticnya CVT. Kemudian sudah ada pedal shift, dan ini untuk aktivasinya dia ada 7 speed. Kemudian AC-nya juga masih sangat dingin sekali. Seperti biasa, untuk mengecek bekas banjir atau tidak, kita lihat besi-besi dari jok saja. Nah ini tidak ada karat ya bagian ini. Debu-debu itu tidak masalah. Kemudian kita juga lihat bagian ini ya. Nah besi-besi di sini. Kemudian nah besi itu juga tidak ada. Besi di dalam dashboard. Saya pastikan mobil ini aman, tidak ada bekas banjir. Dan ini untuk suara mesinnya. Halus. Dan saya akan membuka ini seperti biasa. Bagus ya, tidak ada asap keluar dari sini. Dan ditutup ini juga tidak ada ciri-ciri oli dan air menyampur ya. Biasanya seperti kopi susu di bagian tutup ini jika sudah masuk air mesinnya.
Dan untuk mesinnya juga kering ya, bagian atas kering, hanya kotor-kotor saja. Ini bisa di salon, ini bisa saya bereskan. Dan ini untuk bagian kolongnya. Nah, bagian kolong juga kering ya. Mobil ini mesinnya sehat sekali dan kering sekali. Saya akan test drive. Sudah kerasa ya, kakinya bagian kiri itu ada bunyi 1 titik. Mobilnya sih masih nyaman sekali dipakai. Hanya memang ada sedikit bunyi kakinya bagian kiri depan. Untuk setir masih stabil. Jika bunyi 1 titik seperti ini, kira-kira 700 sampai 1 juta beres ya. Dan bunyinya juga tidak terlalu keras ya. Jadi kalau menurut saya jangka panjang pun di servisnya, kaki-kakinya itu tidak masalah ya. Alhamdulillah transaksinya sudah beres. Terima kasih banyak Ibu Haji. Tawaran saya sudah dikasih. Semoga berkah. Barangkali ada kata-kata yang mau disampaikan dari Bu Haji. Ya, semoga didapatkan untung. Amin. Terus yang pemakainya juga bisa awet, bisa berkah, bisa berjalan dengan apa adanya gitu ya. Amin. Ya. Terima kasih banyak Ibu Haji. Ya. Alhamdulillah mobilnya sudah mendarat di rumah. Untuk kondisinya teman-teman juga sudah menyaksikan sendiri di video ini. Pertama untuk eksterior, bagian bumper dan fender itu ada sealant. Ini bisa dibersihkan, kemudian dirapatkan lagi dan dibaut dalamnya. Ini bisa dirapikan di tukang cat. Kemudian yang lecet itu ada di bumper depan, kemudian di bagasi. Kalau menurut saya kondisi seperti ini pun masih enak sekali dilihat. Tetapi jika ingin diperbaiki, di sol-sol saja, bagian yang jelek-jelek saja, itu sekitar 1,5 juta. Saya juga bisa bantu untuk perbaikan eksteriornya. Dan untuk kaki-kaki memang bagian depan ada bunyi 1 titik. Bunyinya sedikit sekali. Jika mau diperbaiki jangka panjang pun tidak masalah kalau menurut saya. Tetapi jika ingin diperbaiki, biasanya sekitar 700.000 sudah beres. Dan untuk PR kecil-kecil sekali seperti headlamp bagian kanan, seperti biasa dia sudah agak menguning. Ini bisa dibersihkan. Biasanya satu lampu itu 100.000. Jika dua kanan dan kiri itu sekitar 200.000. Saya juga bisa bantu untuk pemolesan headlampnya. Kemudian untuk power window bagian kiri itu masih fungsi, hanya dari power sentralnya saja yang tidak berfungsi. Itu biasanya bisa diperbaiki sekitar 200.000. Sudah, kalau menurut saya itu saja dan masih sangat minim PR sekali. Pajak juga hidup, kemudian interior juga rapi. Dan masih layak sekali dibeli kalau menurut saya. Saya jual murah sekali, 59 juta saja, nego. Buat dipakai sendiri pun untung karena beli murah. Buat dijual lagi juga masih kebagian. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Karena masih banyak sekali mobil-mobil harga murah yang akan saya upload di channel ini. Tekan juga jempol ke atas jika suka dengan video ini, komentar di bawah, dan follow juga Instagram saya @yudaganimobil dan Facebook saya @yudaganimobil agar tahu update mobil yang masih ready dan mobil yang sudah terjual. Untuk nomor telepon saya ini silakan barangkali minat dengan mobil ini. Ini juga ada WhatsApp-nya, nanti saya akan save balik. Terima kasih banyak, sampai bertemu di video saya selanjutnya.